Jihad adalah sebuah kata yang sering menjadi pusat perhatian dalam diskusi global. Sayangnya, pemahaman yang salah tentang istilah ini telah menciptakan persepsi negatif, bahkan stigma terhadap umat Islam di seluruh dunia. Namun, jihad memiliki makna yang jauh lebih luas, mendalam, dan beragam. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai dimensi jihad, evolusi pemikirannya, hingga peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Secara etimologi, kata jihad berasal dari bahasa Arab, al-juhd, yang berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Dalam konteks Islam, jihad tidak terbatas pada perang, namun mencakup berbagai perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam Al-Quran, jihad memiliki landasan yang kuat, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 78 dan At-Taubah ayat 41. Kedua ayat ini menekankan pentingnya berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwa, untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa jihad adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Pemahaman tentang jihad telah mengalami perubahan seiring waktu. Pada periode awal, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, jihad dipahami sebagai perjuangan fisik untuk melindungi dan menyebarkan Islam. Pada masa ini, hukum-hukum jihad mulai dikodifikasi melalui tradisi lisan dan tulisan dalam bentuk hadits dan fikih. Kemudian, periode pertengahan, abad ke-3 hingga ke-5 Hijriah, pemikiran jihad menjadi lebih teoritis, di mana para ulama menyusun panduan yang lebih komprehensif, mencangkup aspek spiritual dan sosial. Terakhir, periode lanjut, abad ke-6 hingga ke-8 Hijriah. Konsep jihad disempurnakan dengan kompilasi antar mazhab. Penjelasan jihad lebih menyeluruh, meliputi aspek sosial, politik, dan spiritual. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih fleksibel dan aplikatif sesuai dengan perkembangan zaman. Jihad memiliki berbagai dimensi yang mencerminkan luasnya konsep perjuangan dalam Islam, yang meliputi aspek spiritual hingga sosial. Dimensi spiritual atau yang dikenal sebagai jihad an-nafs merupakan perjuangan melawan hawa nafsu yang dianggap sebagai jihad terbesar. Hal ini mencakup upaya untuk mengendalikan diri dari godaan duniawi, menjaga kesabaran dalam menjalani hidup, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di ranah politik, jihad memiliki kaitan dengan penerapan sistem pemerintahan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup perwujudan khilafah sebagai sistem pemerintahan yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara bijak dan merata. Dalam dimensi militer, jihad mencakup upaya untuk mempertahankan wilayah Islam dari ancaman eksternal, namun dimensi ini tidak hanya terbatas pada pertempuran fisik, diplomasi, dan usaha menjaga perdamaian juga termasuk dalam ruang lingkupnya. Dimensi sosial jihad mengacu pada usaha untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Hal ini mencakup pengentasan kemiskinan, pemberantasan ketidakadilan, dan penyediaan pendidikan serta layanan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Jihad sosial menuntut kepedulian terhadap sesama dan kerja kolektif untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, jihad juga memiliki dimensi ekonomi yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini termasuk penghindaran riba, distribusi kekayaan yang merata, dan pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi-dimensi jihad ini, umat Islam dapat menjalankan perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu miskonsepsi terbesar adalah menyamakan jihad dengan perang suci. Hal ini diperparah oleh narasi media yang sering mengaitkan Islam dengan kekerasan. Studi kasus di Amerika Serikat dan Prancis memberikan gambaran jelas tentang dampak dari stereotip ini.
Di Amerika Serikat, serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center memperkuat pandangan bahwa jihad identik dengan terorisme, yang kemudian mendorong lahirnya kebijakan seperti US Patriot Act yang memberikan pemerintah wewenang luas untuk memantau komunitas muslim. Akibatnya profiling rasial menjadi hal yang biasa terjadi di sana, di mana umat muslim sering diawasi, diinterogasi, atau bahkan ditangkap tanpa bukti jelas. Kondisinya diperburuk oleh kebijakan travel ban 2017 pada era Trump yang melarang warga dari beberapa negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat, yang membuatnya semakin memperkuat stigma bahwa umat muslim adalah ancaman keamanan. Di Prancis, isu jihad berakar pada ketegangan antara prinsip sekularisme, laicite, dan kebebasan beragama. Laicite, yang menekankan pemisahan agama dan negara, seringkali digunakan untuk membatasi ekspresi keagamaan umat muslim, seperti melalui larangan hijab di sekolah dan institusi publik, dan lain sebagainya. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh serangan terhadap Charlie Hebdo pada tahun 2015 yang memperkuat stereotip bahwa Islam dan kekerasan tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, komunitas muslim dipandang sebagai ancaman terhadap nilai Republik Prancis, dan ini menciptakan ketegangan sosial di mana muslim di Prancis merasa terpinggirkan baik secara sosial maupun politik, dengan banyak dari mereka mengalami diskriminasi di tempat kerja, sekolah, dan ruang publik. Jihad dalam konteks ini bukan sekedar perjuangan bersenjata, tetapi juga melibatkan usaha tanpa henti untuk melawan penjajahan melalui berbagai cara, seperti diplomasi, pendidikan, dan pengorganisasian masyarakat. Setiap tokoh pahlawan memiliki caranya sendiri dalam berjihad, baik itu melalui medan perang seperti Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya, maupun melalui pena dan pemikiran seperti Ki Hajar Dewantara yang berjuang untuk mencerdaskan bangsa. Mereka memahami bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan adalah panggilan suci yang membutuhkan keberanian, keikhlasan, dan pengorbanan demi mewujudkan kemerdekaan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain tokoh-tokoh individu, terdapat juga berbagai organisasi lainnya seperti Serikat Islam di bawah host Cokro Aminoto yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perjuangan politik dan ekonomi, melawan monopoli perdagangan kolonial, dan memperjuangkan hak-hak rakyat melalui diplomasi damai. Kemudian Muhammadiyah dipimpin Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berfokus pada jihad di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah modern berbasis Islam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat umat dalam menghadapi kolonialisme. Sementara itu, terdapat juga Nahdlatul Ulama. Melalui resolusi jihad, Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 1945 menggerakkan umat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban agama. Resolusi ini memotivasi ribuan pejuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang membuktikan bahwa jihad adalah perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa. Jihad adalah konsep yang kaya akan makna, mencakup perjuangan di berbagai aspek kehidupan. Namun, pemahaman yang salah dapat menciptakan prasangka yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat jihad dalam konteks yang utuh dan kontekstual. Dengan memahami makna sebenarnya, kita dapat melawan narasi negatif dan menunjukkan bahwa jihad adalah perjuangan untuk kebaikan, bukan kekerasan.